Selamat sore. Apa kabar? Puji nama Tuhan. Hari yang luar biasa di mana sudah 8 hari kita berkumpul di tempat ini memuji menyembah Tuhan. Kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa di mana ini hari ke-9. Mari kita lebih lagi. Biarlah Tuhan puaskan pada sore hari ini. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kesempatan yang indah ini kami boleh datang kepada Engkau. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu zaman melawat-Mu Tuhan. Sebelum kami memuji menyembah, selidiki setiap kami Tuhan. Ampuni setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami Tuhan. Bersihkan pikiran hati kami Tuhan. Bersihkan kehidupan kami Tuhan. Tahirkan kami supaya kami layak datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Supaya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga pada saat kami berkenan, Roh-Mu akan tercurah dengan luar biasa di tempat ini Tuhan. Ada kelepasan, ada pembebasan, ada kepenuhan Roh Kudus terjadi saat ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, kesempatan seluruh hidup kami berada tutup bungkus dengan Kau saudaramu Tuhan. Tidak kami izinkan hal yang di luar Tuhan untuk mengganggu, untuk merusak ibadah kami. Semuanya kami patahkan dalam nama Yesus. Hanya kuasa Roh Kudus yang ada di tempat ini. Bahkan di radius 1 kilometer pada saat pujian penyembahan dinaikkan, akan ada jamah Tuhan. Siapapun yang mendengar pujian penyembahan ini Tuhan akan dijamah, akan dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siap menerima lawatan Tuhan. Amin. Katakan salam. Kanan kiri saudara katakan, kamu penuh Roh Kudus. Katakan salam. Kamu penuh Roh Kudus. Kamu penuh Roh Kudus. Kamu penuh Roh Kudus. Beri kemuliaan buat Allah kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Roh Kudus tercurah.
Tuhan. Siap menikmati lawatan Tuhan, amin. Pilih roh suci, makarya ing manah kula. Mari berjoget buat Tuhan. Ave
Puaskan dahaga kami Roh Kudus. Puaskan dahaga kami Roh Kudus. Terima pujian Tuhan. Terima pengagungan Tuhan. Haleluya. Kami mau masuk lebih dalam lagi Roh Kudus. Biarlah hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Kekudusan-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Kebesaran-Mu memenuhi tempat ini. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senam hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Berseru, berdoa, bersujud
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shanayara laba laba. Shanayara data kaya. Shanayara laba laba. Mari datang lebih lagi. Memiliki haus lapar Tuhan pada sore hari ini. Shanayara laba laba. Shanayara laba laba. Angkat suaramu memuji Tuhan, angkat hatimu menyembah Tuhan, angkat suaramu lebih lagi buat Tuhan. Aliyana senayara takayamu. Kami rindu Engkau Tuhan, kami haus akan Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, curahkan roh-Mu atas kami Tuhan. Ya nayara laba 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 takayamu. Ya lina 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 takayamu. Ya lila 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 lada dayamu. Ye anayase gunase naya 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 dayamu. Ya la bala 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 dayamu. Mari sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena Allah adalah roh. Mari kita sembah dalam roh dan kebenaran. Sinaya nina 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 tatayamu. Ya nina 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 tatayamu. Haleluya. Haleluya.
Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Budirinaya daya rala baba 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 dakayamu. Ya daya rala bala 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 baba 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 dakayamu. Kami angkat hati kami menyembah-Mu Tuhan. Kami angkat suara kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Ya daya daya rala dakayamu. Ya daya rala baba baba dakayamu. Ya daya rala bala 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 dakayamu. Ya daya rala bala 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 baba 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 dakayamu. Shididididididi daya rala bala 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 baba. Shididididididi daya rala dakayamu. Yana yusemuana sena rala dakayamu. Haleluya. Haleluya. Shana yara la bala baba 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 daya. Wana yara la bala 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 baba baba. Api Roh Kudus, Api Roh Kudus, curah saat ini yana yara la baba 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 daya. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Roh Kudus. Kami mau masuk lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, Tuhan. Ya rala bala 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 baba baba baba. Ya na ya rala bala 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 baba 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 baba. Kami buka hati ini untuk Roh-Mu Tuhan. Jamah kami, penuhilah kami Roh Kudus. Shalaya rala bala 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 baba 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 dakayamu. Yana Haleluya. Oh Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang besar. Shanaya rala bala 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 dagaya. Shanaya rala bala 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 dagaya. Ya rala baba 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 baba. Yana ya rala baba 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 dagayamu. Rasakan Tuhan, rasakan, kami rasakan Kau hadir di sini. Yana ya rala baba 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 shiri di 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 la 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 baba 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 shiri di 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 la 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 baba 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 baba. Ya ya jana semua ne ya mo ya da se ya na o mo se. You know I know so many did know I am se mura na you ani ya no. Shaya no. Shaya la baba. Terima
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus Roh Kudus. Terus Roh Kudus. Terus Roh Kudus. Tenang, tenang Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini saatnya Roh Kudus Engkau lebih lagi mencengkram setiap kami, lebih lagi masuk lebih dalam lagi Roh Kudus. Kami buka hati sula-sula. Kami izinkan Roh Kudus bekerja, masuk lebih dalam, masuk lebih dalam, masuk lebih dalam, sehingga kami berpuasa, disegarkan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tidak di hadirat Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tidak di hadiratmu. Ajak untuk bangkit berdiri bersama-sama kembali. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan
menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tinggal di hadiratmu. Sungguh kami merindukan, kami tinggal di hadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh kami merindukan hadirat-Mu yang jauh melebihi daripada apapun juga kami rasakan dan kami nikmati ya Tuhan. Bapa, sore hari ini kami haus dan lapar akan Engkau. Kami terus mendambakan Engkau, berkenan untuk bekerja, bergerak di tengah-tengah kami, dan Engkau memuaskan setiap dahaga jiwa kami, dahaga roh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka sore hari ini Engkau terus bekerja dan berkarya di tengah-tengah kami. Terus Engkau bawa kami boleh masuk di hadirat-Mu ya Tuhan, dan kami boleh menikmati kebersamaan dengan Engkau. Kami boleh menikmati hadirat-Mu yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan-Mu, dan demi nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengar, melakukan firman-Mu. Haleluya. Kita semuanya siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Selamat sore. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita sudah bawa kantong yang baru, katakan amin. Siap diisi anggur yang baru, katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu saya berusaha untuk tidak terlalu panjang untuk sore hari ini menyampaikan firman Tuhan, supaya kita bisa lebih banyak lagi memuji menyembah Tuhan dan menikmati kehadiran Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, masih beranjak dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8, ayat yang minggu lalu juga saya bacakan untuk kita semua, untuk kita pelajari. Kita akan baca sama-sama Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dengan suara yang terbaik kita berikan buat Tuhan dalam membaca firman Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, yang belum ketemu bisa lihat ke depan. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Terima kasih buat kerjasama yang baik. Ada 3 hal Bapak Ibu Saudara dari satu ayat ini yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Tetapi kamu akan menerima, itu kata yang pertama, menerima. Dalam bahasa aslinya, kata menerima ini ternyata tidak pasif Bapak Ibu Saudara.
sebagaimana yang kita bisa pahami atau kita rasakan dari bahasa Indonesia. Namanya menerima itu umumnya pemahaman kita bagaimana? Itu sebuah sikap yang pasif karena kita tinggal menerima. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan begitu ya. Dalam pengertian itu, kata menerima itu seolah-olah ya sudah kita diam, kita terima. Pasif gitu ya, tidak ada sesuatu yang kita lakukan. Tetapi ternyata dalam bahasa aslinya, kata menerima itu justru kata kerja. Menerima itu kata kerja, bukan kata benda, bukan kata sifat, yang artinya sesuatu yang bergerak, sesuatu yang dikerjakan, sesuatu yang dilakukan. Nah, kemudian ketika saya merenung ini Tuhan, kalau menerima itu bentuknya kata kerja dalam bahasa aslinya, kerja apa gitu kan? Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan untuk menerima itu. Jadi menerima tidak sebuah sikap menunggu saja Bapak Ibu Saudara dan kemudian menunggu Tuhan mencurahkan. Ada sesuatu yang harus dikerjakan. Ibarat kata seperti beberapa tahun yang lalu ada yang namanya bantuan langsung tunai. Semua masyarakat yang masuk dalam kelompok tertentu dapat bantuan itu. Tetapi apakah kemudian masyarakat hanya diam di rumah dan tiba-tiba uang datang? Tidak kan gitu. Cari surat ini ke kelurahan, cari pengantar ini ke Pak RT, dan seterusnya dan sebagainya. Beberapa syarat dikerjakan, lalu datang ke tempat yang ditunjuk dan kemudian masyarakat menerima bantuannya. Ada sebuah tindakan untuk menerima, ada sebuah upaya untuk menerima, ada sesuatu yang dikerjakan untuk menerima. Itulah kira-kira juga yang termakna dalam kata menerima ini, dalam bahasa aslinya kata kerja. Nah, lalu dalam konteks ini apa yang sebenarnya dilakukan oleh orang percaya sehingga ia menerima kuasa itu? Nah, mengingat kembali kisah Pentakosta, kebaliknya. Mengingat kembali kisah pencurahan Roh Kudus untuk pertama kali. Apa yang mereka lakukan? Ternyata kemarin kita belajar, mereka bertekun dalam doa bersama-sama. Kapan? Setiap hari. Berapa lama? Dalam konteks mereka 10 hari sejak kenaikan Yesus ke surga. Mereka terus tekun dalam doa bersama-sama. Tidak hanya tekun, tapi tekun yang lain. Atau tekun dalam doa tapi tidak bersama. Tidak, mereka tekun dalam doa bersama-sama. Terus menerus. Setiap hari mereka tekun dalam doa bersama-sama. Sampai Roh Kudus dicurahkan. Itulah kata kerjanya. Menerima itu adalah sesuatu yang dikerjakan. Harus ada sesuatu yang dilakukan agar kemudian menerima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa untuk menerima pengurapan, menerima kepenuhan Roh Kudus, atau bagi yang belum dibaptis Roh Kudus, kemarin sudah saya jelaskan, tidak perlu saya jelaskan lagi di sini, bahwa untuk menerima Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, kita harus tekun dalam doa bersama-sama. Sekalipun kalimat yang saya sampaikan ini tidak dalam pengertian letterless bahwa kita harus terus kumpul untuk menerima, tidak, gitu ya. Tidak seperti itu. Faktanya saya dibaptis Roh Kudus sendirian, doa sendiri sama Tuhan bisa. Tapi saya pakai bahasa ini karena berdasarkan latar belakang ayat 8 ini. Mereka tekun dalam doa bersama-sama. Artinya tetap sehati, tetap sepikir. Aku tetap sepakat dengan yang lain bahwa ya, aku harus penuh Roh Kudus, aku harus baptis Roh Kudus. Nanti kita akan belajar lagi. Kemarin yang datang hari Jumat sudah saya sampaikan. Kenapa penting, gitu kan? Karena mencapai kepenuhan ke arah Kristus. Ini Bapak Ibu Saudara. Buah roh itu ada beberapa, gitu kan. Satu buah roh itu memiliki isi yang beberapa. Jadi jangan pernah sebut buah-buah roh. Kalau ada pendeta ngomong, ada hamba Tuhan ngomong buah-buah roh. Saya sering kali mendengar itu.
Salah. Karena dalam bahasa aslinya, bahasa Indonesianya juga disebutkan satu saja, tunggal, buah roh. Cuma dalam satu buah ada kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan seterusnya. Ibarat kata seperti saya selalu sampaikan ilustrasinya, satu buah jeruk, tapi itu beberapa layer gitu kan saudara, beberapa sisir gitu kan. Tapi satu buah ketika sudah dikupas, itu terdiri dari beberapa bagian gitu kan. Nah, satu buah roh itu 9. Dan jadi artinya kalau orang melakukan satu buah roh, itu artinya dia melakukan 9 layer, 9 isinya gitu ya. Saya pakai istilah itu saja. Nah, menuju ke arah Kristus, menuju ke arah sempurna seperti Kristus, ada bagian-bagian yang harus dikerjakan. Nah, tantangannya di setiap level itu lebih besar. Ketika tantangannya untuk menuju kesempurnaan ke arah Kristus lebih besar, maka butuh power, kuasa lebih besar. Tidak mungkin tidak orang yang tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus akan bisa mencapai titik kesempurnaan ke arah Kristus. Tidak mungkin. Kenapa? Karena tantangannya menuju ke sana itu semakin besar. Maka ketika kita seperti sekolah sajalah, kira-kira Bapak Ibu Saudara membayangkannya. Kelas 1 pelajarannya begitu, tingkat kesulitannya segitu. Naik kelas 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tingkat kesulitannya menjadi semakin berbeda. Ketika tingkat kesulitannya semakin banyak, butuh waktu lebih banyak untuk belajar pelajaran itu. Gitu kan saudara itu? Karena banyak sekali tingkat kesulitannya. Nah, sama kira-kira menuju ke arah Kristus, kesempurnaan ke arah Kristus. Itu akan ada banyak level yang dinaiki. Sederhana. Kalau bahasa Ibrani menyebutkan asas-asas pokok kekristenan. Jadi itu dasarnya, dasar kekristenan, pelajaran-pelajaran yang mudah tentang kekristenan. Ada, nanti kan menuju ke arah Kristus itu semakin besar. Nah, tidak mungkin tidak harus kepenuhan Roh Kudus. Sebab untuk ke sana tantangannya lebih besar, lebih besar, lebih besar. Maka bila tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus, sulit mencapai kepenuhan ke arah Kristus. Yang saya yakin, saya percaya berdasarkan Kisah Rasul pasal 2 adalah orang yang mengalami kepenuhan pertama kali, tanda awalnya adalah baptis Roh Kudus. Baptis Roh Kudus tanda awalnya adalah berbahasa lain atau berbahasa roh seperti yang Roh Kudus nyatakan. Jadi ke arah itu harus yang namanya penuh Roh Kudus. Katakan sama-sama, penuh Roh Kudus. Harus Bapak Ibu Saudara, tidak bisa tidak. Yang sehebat Musa saja bisa masih jatuh dalam dosa. Yang sehebat Daud saja masih bisa jatuh dalam dosa. Yang sehebat Elia, Elisa, Yesaya, Yeremia, nabi-nabi yang dicatat di dalam Alkitab, semuanya pernah mengalami jatuh dalam dosa. Padahal mereka orang yang sudah diurapi Tuhan, punya kepenuhan Roh Kudus dalam hidup mereka. Godaannya semakin besar. Kalau enggak punya kepenuhan, kalau enggak kepenuhan Roh Kudus, enggak punya kekuatan untuk menolak. Jadi perlu Bapak Ibu Saudara untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kasih tahu kanan kiri, katakan, mari alami kepenuhan Roh Kudus. Nah, maka perlu tindakan aktif untuk menerima. Tekun dalam doa bersama-sama. Katakan yuk sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Tekun dalam doa bersama-sama. Sekali lagi. Tekun dalam doa bersama-sama. Maka seseorang akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Amin. Karena itulah yang memang dikerjakan. Untuk menerima tidak pasif, harus aktif. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, kata menerima itu dalam bahasa aslinya pada waktu itu kan ayatnya akan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima. Karena memang Roh Kudus belum turun.
Betul ya saudara ya. Tapi kalau sekarang Roh Kudus sudah turun belum? Sudah. Jadi sudah menerima kuasa belum? Sudah. Cuma tadi bahasa saya ya, level kekuatan kuasa itu beda-beda. Tergantung dari seseorang, orang-orangnya gitu kan. Tapi secara prinsip semuanya waktu terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berdoa undang Yesus masuk dalam hati, kuasa Roh Kudus bekerja, Roh Kudus turun, Roh Kudus masuk dalam diri seseorang dan terima kuasa itu. Nah, kata ini dalam bahasa aslinya memang besok, future tense gitu kan, artinya sesuatu yang akan terjadi. Karena ayat ini pada waktu dikatakan Roh Kudus belum turun. Nah, sekarang posisinya sudah. Cuma perhatikan ini baik-baik. Dia kata kerja yang aktif, artinya untuk menyatakan kegiatan tindakan atau tindakan yang berlangsung terus menerus. Itu kata aktif dalam bahasa Yunani, itu artinya begitu. Jadi kata kerja aktif artinya apa? Terus menerus, tidak pernah berhenti. Bukan sekarang kepenuhan, besok nggak doa lagi. Sekarang kepenuhan, besok nggak bersama-sama lagi. Sekarang kepenuhan, besok nggak tekun lagi. Nggak bisa kayak begitu Bapak Ibu Saudara. Kalau kanan kiri nggak boleh kayak gitu. Datangnya cuma pas Sabtu Minggu doang misalnya begitu, atau pas KKR doang. Ngalami Tuhan, selesai. Harus terus menerus. Itu kata kerja aktif artinya begitu. Hari ini kepenuhan, besok harus tetap kepenuhan, lusa harus tetap kepenuhan, minggu depan harus tetap kepenuhan, bulan depan harus tetap kepenuhan, setahun ke depan harus tetap kepenuhan, 15 tahun ke depan harus tetap kepenuhan, 50 tahun ke depan harus tetap kepenuhan. Katakan amin. Jadi tidak bisa momen satu kali dan untuk selesai seterusnya. Terus menerus itu artinya Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk menerima kuasa dan setelah terima kuasa itu bukan sebuah tindakan yang sekali saja dan selesai. Harus dikerjakan secara kontinu, terus menerus. Dan kata ini dalam bahasa aslinya itu memiliki makna ketegasan yang pasti. Kamu terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan tadi sudah saya nyatakan Roh Kudus sudah turun. Maka kuasa itu diterima atau tidak? Diterima. Karena dalam bahasa aslinya menegaskan ya pasti. Maka setiap kita yang penuh Roh Kudus pasti punya kuasa. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kita ini bukan sekedar pisau dapur. Saya kemarin ilustrasikan itu. Kita ini bukan mercon cabai yang mak peletuk aja gitu bunyinya, gitu kan saudara. Nah itu mercon cabai. Bukan, kita punya kuasa yang besar. Katakan besar. Jadi jangan gunakan hidupmu atau jangan jalani hidupmu dengan biasa-biasa. Kasih tahu kanan kiri, katakan kita orang yang luar biasa. Jangan jalani hidup dengan biasa. Karena ada kuasa yang besar, ada kuasa yang tak terbatas. Saudara mau akses kuasa itu sebesar apa? Kalau pakai kata itu, atau setinggi apa, selebar apa, seluas apa, terserah. Semaksimal yang bisa Anda terima, sebesar itu pula kuasa yang akan kita terima. Tinggal bagaimana kita mengaksesnya. Kalau kita terus menerus tekun dalam doa bersama-sama, semakin besar, semakin besar, semakin besar kuasa yang kita terima. Katakan haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan jalani hidup kita dengan biasa. Biasa itu apa sih? Ya udahlah, kayak gini aja udah cukup, gak usah yang macem-macem. Itu namanya biasa. Yang sepakat bahwa kita orang yang luar biasa, katakan haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan jalani yang biasa-biasa. Udahlah cukup jadi orang yang seperti ini, gak usah yang berlebihan. No. Tidak bisa begitu.
Bukannya nggak boleh, tetapi eman-eman, sayang kalau punya kuasa yang besar, gitu kan? Kemarin saya ilustrasikan kita punya alat potong pohon yang besar, hanya digunakan untuk potong cabai. Itu sesuatu yang orang sana bilang mubazir, gitu kan? Kuasanya besar, tapi cuma dipergunakan untuk hal-hal yang sepele. Anda luar biasa, maka hidupmu harus jadi luar biasa. Katakan haleluya. Harus luar biasa, karena ada kuasa yang besar. Itu pasti terjadi. Tinggal Anda atau saya meyakininya atau tidak. Karena kata itu dalam bahasanya menegaskan ya pasti. Ya pasti. Jadi kalau terima Roh Kudus, pasti terima kuasa. Dan kuasa yang kita terima bukan kuasa yang biasa, tapi kuasa yang luar biasa. Nah, kata kuasa turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Sampai ke ujung bumi inilah yang mendasari kita belajar bahwa saya tunjuk malah dia bilang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi waktu Tuhan ngomong kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi, nanti akan saya tunjukkan. Itulah kuasa yang besar itu, Bapak Ibu Saudara. Gak main-main. Kenapa? Kuasa itu menyebabkan kita bisa sampai ke ujung bumi. Itu kalau dalam pengertian ayat ini itu bicara secara letterless. Artinya ya, ujung bumi beneran. Dalam konteksnya memang para murid kan tinggal di wilayah Yerusalem, sekitaran Yerusalem. Lalu Tuhan Yesus ngomong, kamu akan bisa dipakai Tuhan sampai ke ujung bumi. Itu belahan bumi yang sebelah sana. Kalau Yerusalem sebelah sini, ujung buminya ya sebelah sana. Kita percaya bahwa bumi itu bulat, amin. Bumi nggak datar. Haleluya. Bumi nggak datar, kasih tahu kanan kiri, bumi nggak datar, bro. Ya. Kita percaya bumi itu bulat, gitu ya. Nah, jadi kalau Yerusalem ada di sebelah sini, itu ujung buminya ya belahan bumi yang di sebelah sana. Ada yang mencoba untuk melihat atau menarik garis, gitu ya. Kira-kira kalau ujung bumi Yerusalem di sebelah sini, bumi itu bulat, itu ditarik garis ke ujung bumi yang sebelah sini, ketemunya Indonesia, katanya begitu. Saya belum pernah ngecek. Kalau yang punya globot di rumah boleh dicek. Benarkah ujung bumi itu di sininya itu Indonesia? Katanya loh ya, saya nggak ngerti. Nek itu betul, itu profetik banget. Gitu. Bahwa Tuhan sudah pesankan kamu sampai Indonesia harus dimenangkan buat Tuhan. Katakan haleluya. Gitu Bapak Ibu Saudara. Ya, itu terlepas benar atau tidak. Tapi sebesar itulah kuasa yang Tuhan percayakan, Tuhan berikan kepada kita, bisa sampai ke ujung bumi. Melampaui berbagai macam hal yang membatasi. Pertama, duitnya pasti gede. Kalau naik pesawat zaman hari ini, apalagi zaman itu. Zaman ini tidak ada pesawat. Kalau sampai ke ujung bumi naiknya apa? Ya kapal. Perjalanan dari ujung bumi, dari ujung sini sampai ujung bumi berapa tahun? Saya tidak tahu sih, ya. Berapa hari? Berapa bulan? Naik pesawat saja kita ke Amerika itu 18 jam, saudara. Pesawat 18 jam, hampir sudah seharian. Hampir, ya kan? Nah, kalau itu naik kapal, saudara bisa kalikan kira-kira berapa jam, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Secara duit kalau naik transportasi yang seperti itu pasti sangat mahal. Tapi karena Tuhan yang ngasih tahu kamu punya kuasa yang membuatmu bisa sampai ke ujung bumi, maka saya percaya Tuhan pasti perlengkapi. Katakan amin. Secara waktu butuh berapa lama tadi? Gitu kan? Secara jarak berapa jauhnya ujung bumi itu? Tapi semuanya itu akan dimampukan Tuhan
atas setiap kita semua yang percaya. Katakan haleluya. Atas setiap kita yang percaya. Dan kalau kita percaya, kuasa itulah yang akan mendorong kita bisa sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan batasi. Kasih tahu orang ini, jangan batasi kuasa Tuhan. Kalau hari ini Tuhan ngomong sama kita, kamu terima kuasa karena Roh Kudus sudah turun ke atas kamu. Dan sekarang berangkat ke ujung bumi. Percaya saudara mampu? Percaya saudara mampu? Percaya saudara mampu? Pasti! Katakan pasti. Karena bukan kita yang melakukannya. Roh Kudus yang di dalam kita yang akan mengerjakannya kita sampai ke sana. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kuasa itu luar biasa. Nah, yang menarik adalah begini. Mari kita lihat dulu di Matius 12 ayat 42. Saya tolong tayangkan. Matius 12 ayat 42. Saudara bisa simak ayatnya. Mau di HP, mau di Alkitab, mau di depan silakan. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu. Saudara kalau dengar kata ratu dari selatan mikirnya apa ya? Ya, Nyi Roro Kidul, gitu kan? Parangtritis. Nah, kalau yang begitu-begitu tanyanya Pak Anggoro itu nanti tahu. Kembali ke laptop. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi. Saya stop aja sampai di situ karena memang cuma bagian itu yang saya mau tunjukkan buat saudara. Yesus tuh pernah ngomong, di Lukas juga ada, gitu ya, di Lukas juga ada. Coba saudara bisa klik itunya, tanda bintang. Kalau di HP akan ada tanda bintang di bagian akhir. Klik saja itu di Lukas pasal 11 ayat 31. Yesus pernah berkata bahwa yang dari ujung bumi itu salah satunya adalah ratu dari selatan. Saudara bisa nangkep nggak? Mulai nangkep nggak, saudara? Ini agak sedikit berbau-bau mistis. Tapi saya mau kasih tahu dulu, kenapa begitu maksud saya. Jadi saudara bisa ngerti bahwa saudara itu istimewa, saudara itu luar biasa, saudara itu nggak main-main di hadapan setan. Makanya jangan kalah sama setan. Kasih tahu orang dulu, jangan kalah sama setan. Setan itu kerjaannya apa? Bikin orang ngantuk saat kita kebaktian. Jadi kalau kita kebaktian ngantuk itu kalah sama setan. Coba lihat kanan kiri dan bilang begini, hayo. Setan itu kerjaannya ngapain? Bikin orang malas ngapa-ngapain. Baktian, pelayanan, doa. Jadi kalau ada orang Kristen terus malas kebaktian, kalah sama setan. Lah ayat itu tadi jadi nggak berlaku. Roh Kudusnya di mana, kuasanya ada di mana. Kalau roh orang Kristennya masih kalah dengan setan. Nah jadi begini Bapak Ibu Saudara. Bahasa atau kembalikan, saudara tangkap ini dulu ya. Ada kata ratu dari selatan. Ya, mana tadi? Ini ratu dari selatan. Tangkap aja ayat ini. Tolong tayangkan ayat yang bisa Rasul 1:8. Jadi begini saudara. Di akhir zaman ini nanti ada penguasa dunia yang oleh Alkitab itu disebut sebagai ratu dari selatan. Jadi Alkitab sudah nulis soal kekuatan yang besar yang datangnya dari kegelapan berasal dari selatan. Ratu dari selatan. Jadi istilah Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan itu ada kaitannya. Gitu. Tapi menurut Pak Anggoro itu beda sosok. Ratu Selatan sama Ratu Pantai Selatan itu beda sosok. Beda orang ya Pak ya. Beda pribadi. Gitu. Nah, sekarang begini. Ratu Selatan itu adalah penguasa besar. Sebut saja begitu. Tapi Alkitab sudah nulis jelas. Di masa penghakiman itu nanti ada ratu dari selatan. Penguasa kegelapan
yang cukup besar dari selatan. Alkitab nulisnya sebagai ratu dari selatan. Nah, kemudian ini saudara skip dulu di situ, tahan dulu di situ. Kemudian masuk di kata menjadi saksi. Saudara cermati kata itu, kamu akan menjadi saksi. Kata saksi itu dalam bahasa aslinya adalah martures. Martures muncul kata marturia, murid, dan kemudian muncul kata martir, orang yang mati karena Kristus. Nah, kamu akan menjadi martirku. Itu dalam terjemahan bebasnya begitu kalau di bahasa Indonesia kan. Kamu terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi martirku, kata Yesus. Siap jadi martir, gitu ya. Siap jadi martir. Kenapa kemudian kuasa ujung bumi, penguasa ujung bumi dikaitkan dengan martir? Itu nanti rangkaiannya kelihatan. Kamu jadi saksi kok sampai ke ujung bumi. Sementara di ayat yang tadi Yesus ngomong soal ujung bumi adalah ratu dari selatan, kekuatan, kuasa, penguasa dunia yang asalnya dari selatan. Lalu apa kaitannya kuasa Roh Kudus jadi saksi sampai ke ujung bumi? Saudara perhatikan. Karena kamu dipanggil untuk jadi martirku. Orang yang martir itu akan menghadapi banyak tantangan. Orang yang jadi martir itu akan menghadapi banyak, ya sebut saja gangguan. Kalau martir itu diutus Tuhan, seseorang diutus Tuhan untuk ke daerah-daerah yang memiliki kekuatan yang kuasa gelap yang haleluya, maka pasti dia akan mendapatkan serangan-serangan dalam bentuk yang serupa dengan penguasa setempat. Katakanlah misalnya, ini banyak kesaksian, banyak cerita, Bapak Ibu Saudara bisa googling, Anda akan banyak temukan saksi-saksi Kristus atau martir-martir Kristus. Orang yang mati karena Tuhan, ya memang karena memberitakan Injil memang, tapi karena dia memberitakan Injil di daerah yang sangat kuat kuasa kegelapannya, maka gangguan kuasa kegelapan ke atas dia itu sangat besar. Dan beberapa memang mati juga gitu ya, di daerah itu, tetapi bukan karena serangannya. Ya memang itu mati karena dia memang mempertahankan iman dan percayanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, misalnya di daerah katakanlah saja Afrika yang kekuatan perdukunannya itu luar biasa. Ada orang yang masuk ke sana sebagai pemberita Injil, menjadi saksi Kristus. Akhirnya mendapatkan serangan kuasa kegelapan, ya di sana juga. Dan serangan kuasa kegelapannya begitu rupa. Tapi apakah mati karena serangan? Tidak. Bahkan banyak cerita. Pistol sudah di kepala, tidak pernah meletus. Tapi ketika pistol itu diarahkan ke tempat lain, dia meletus. Kenapa? Karena ada kuasa. Memang kalau belum waktunya, tidak akan pernah kematian itu bisa menjemput. Yang percaya katakan amin. Kalau belum waktunya Tuhan, buat kita pulang, tidak akan pernah pulang. Tapi kalau sudah waktunya pulang, batuk saja terus pulang. Itu kalau sudah waktunya, maksud saya. Jadi lalu apa hubungannya? Kamu terima kuasa. Kuasa itu menyebabkan kamu siap jadi martir. Waktu engkau jadi martir nanti, engkau akan berhadapan dengan penguasa-penguasa alam semesta. Dan salah satunya, penguasa itu adalah ratu dari selatan. Jadi waktu Yesus ngomong ini tidak hanya sekedar bicara secara hurufiah, bahwa kamu memang sampai ke ujung bumi, iya. Tapi Yesus mengatakan itu mengandung makna profetis, mengandung makna nubuatan, katakanlah saja begitu ya. Bahwa kuasa yang kamu miliki itu akan sanggup menghadapi kekuatan yang berasal dari ujung bumi. Yang ditulis dalam Matius tadi, ayat pasal 12 ayat 42. Waktu jadi martir, kamu akan jadi martirku. Itu sudah pesan Tuhan.
Jadi artinya saudara, Bapak Ibu Saudara, saya ngomong tegas di sini. Saudara harus siap mati buat Kristus. Saudara harus siap mati buat Kristus. Saudara harus siap mati buat Kristus. Apapun yang terjadi, maka jangan hanya karena jodoh Anda tinggalkan Tuhan. Yes, ibu-ibu, bapak-bapak, tolong bantu aku. Pokoknya lagunya. Wih, ya ada yang tahu ternyata mancing jadi ada yang tahu. Tidak apa-apa. Tolong carikan aku gitu kan. Dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sembarangan. Saya pesan baik-baik. Sing sudah terlanjur minta ampun sama Tuhan. Doa sungguh-sungguh, bila mana perlu Anda doa puasa 3 tahun untuk itu. Bukan. Enggak, maksud saya doa puasa yang kanan. Bawa mereka balik pulang ke Tuhan. Amin. Amin. Sing sudah terlanjur loh ya. Jodohnya bukan jodoh dari Tuhan, malah pindah ke kepercayaan yang lain. Anda sebagai orang tua, mohon maaf loh, saya enggak menyalahkan Anda, tapi Anda orang tua. Otoritasnya ada pada Anda kan sebenarnya. Ya dan tidaknya dia itu sebenarnya ada pada kita orang tua. Saya ngomong sama orang tua dulu. Anak-anak tutup kuping, ganjel kaos kaki dulu. Nah, otoritasnya ada pada kita. Kalau sampai terjadi, ya maaf, saya tidak bermaksud menghakimi. Kemungkinan kurang doa itu. Kemungkinan kurang doa. Saya bahasanya ngomong kemungkinan. Saya nggak tahu doa Anda sejauh apa. Atau Anda berkata, ya sudahlah, anak sudah suka. Kalau sampai salah, Anda yang nanti dituntut sama Tuhan. Jadi kuasa itu berkuat. Kekuatannya bisa ngalahin kekuatan dari ujung bumi. Jadi kalau soal itu saja sudah kalah, maneman, sayang. Kuasa itu jadi kayak gak ada artinya dalam hidup kita. Lalu mau ngapain ikut Yesus? Kalau kuasa itu gak digunakan sebagaimana mestinya. Yang paham katakan haleluya. Jadi kuasa itu besar. Bisa ngalahin kekuatan dari ujung bumi. Jadi kalau soal itu jodoh misalnya, bisa tidak dikalahkan? Bisa. Tinggal bagaimana tekun doa bersama-sama. Kalahkan. Nah sekali lagi kalau sudah terlanjur bagaimana? Maafkan orang tua, doa puasa Anda. Anda harus doa puasa untuk membawa mereka kembali pulang ke Tuhan. Jangan biarkan Tuhan datang dalam keadaan mereka belum kembali. Itu tanggung jawab kita orang tua. Anak-anak, saya pesan sekarang. Jangan cuma hanya karena gara-gara itu Anda tukar Yesusmu dengan pasangan. Ya mungkin tidak banyak di sini yang sudah siap untuk menikah. Tapi buat Anda yang belum menikah pun, belum siap menikah pun, saya pesan duluan. Karena nggak mungkin saya pesennya satu-satu gitu kan, mumpung di mimbar semuanya dengar supaya semuanya tahu. Jadi jangan hanya karena pacar, jangan hanya gara-gara saya ngomong begini itu saya menuduh diri saya sendiri. Saya harus ngajari anak-anak saya supaya hidup benar sama Tuhan. Ya sudah saya ajari, ini ngantek meledo ya, aku sudah ngomong gitu. Saya sudah sembahyang. Jadi kalau sampai meledo ya berarti orangnya yang nggak mau diatur gitu aja. Saya berharap saudara mau diatur. Jadi jangan hanya gara-gara pasangan hidup Anda tukar keselamatan. Kuasamu terlalu gede, hanya sekedar untuk seperti itu. Bisa dapat yang terbaik dan sesuai dengan keinginanmu, sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Terlalu mudah karena kuasamu itu besar. Terlalu mudah untuk engkau dapat. Tuhan, aku pengen yang bla 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 bla. Nyampe ke Tuhan, datang. Jadi anak orang tua harus sinkron, harus sama, harus sepakat. Supaya apa?
kuasa yang bisa ngalahin ragu terjadi. Maka kalau cuma sekedar begitu, misi. Kasih tahu kami kini bilang, misi. Kalau beri sidik itu saudara. Apalagi banyak kalau dijabarkan terlalu banyak sekali soal itu. Soal pekerjaan. Soal keuangan. Soal yang lainnya apa Bapak Ibu Saudara? Terlalu mudah untuk kita bisa ciptakan itu dalam hidup kita. Karena kuasa kita adalah kekuatan yang besar dari Tuhan, yang bisa mengalahkan kekuatan dunia ini yang asalnya dari selatan. Jadi Bapak Ibu Saudara mulai tanamkan siap mati buat Kristus. Jadi nek ora Kristus, ora Kristen, ora percaya Yesus, tidak benar-benar takut sama Tuhan, no way. Bisa bilang no way. Amin. Pokoknya ndak Yesus, enggak. Sorry bro. Gitu. Kita enggak sama nih. Maaf, kita enggak satu server. Kita enggak sefrekuensi. Srekel itu bahasanya Pak Kris tuh. Skengkel itu bahasanya Mbak Retno, Bu Rate. Skengkel. Bukan. Harus bisa. Katakan sama-sama, harus bisa. Terlalu besar kuasa itu hanya untuk sesuatu yang sepele. Kuasa itu bisa menghadapi kekuatan dari selatan. Itu yang menarik yang saya temukan Bapak Ibu Saudara. Jadi ternyata pemahaman saya selama ini baru sebatas itu. Pengertian saya ya udah jadi saksi itu, jadi penginjil, mati jadi penginjil, sudah selesai. Jadi sampai ke ujung bumi Tuhan bisa pakai, sudah selesai. Tapi ternyata tidak berhenti sampai di situ. Yesus sendiri ngomong hal yang sama. Ini Yesus yang ngomong, ayat ini Yesus yang ngomong. Tadi di Matius 12 juga Yesus yang ngomong. Artinya sama, orang yang ngomongnya itu sama. Pribadi yang berkata-kata itu sama. Tentang ujung bumi itu sama. Tentang kuasa itu adalah pribadi yang sama. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang bahasanya begini. Apakah kita masih merasa tidak perlu dan tidak penting? Ini akhir zaman. Oke? Ada banyak hal yang bisa datang dan menipu kita. Kalau kita tidak punya kuasa yang besar, karena pekerjaannya penguasa yang dari selatan, kerjaannya cuma mau nipu, menyeret. Nanti kata Alkitab kitab Wahyu, 1/3 penduduk bumi akan terseret masuk ke neraka. Saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus tidak ada di antara kita yang masuk dalam 1/3 yang terseret ke neraka. Dalam nama Yesus dimeteraikan dengan darah anak domba. Jadi jangan coba-coba keluar dari lingkaran itu bahasa saya. Jangan coba-coba keluar. Kenapa? Kuasa yang saudara miliki itu kuasa yang besar. Maka sekarang begini, bayangkan ya. Bayangkan kita itu masing-masing karena punya kuasa yang besar. Ibarat kata itu kita bom yang punya daya ledak paling besar. Apa sekarang yang kita tahu? Katakanlah bom nuklir itu paling besar. Satu bom nuklir menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki di tahun 45. Satu menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Satu bom menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Dan dampak kerusakan itu ada yang belum pulih hingga hari ini. Dampaknya. Nah sekarang perhatikan baik-baik, ini saya analogikan. Masing-masing kita itu punya bom. Kita adalah seperti bom yang bisa menghancurkan seperti itu. Yang dampaknya bisa hebat seperti itu. Terus kita kumpul bareng, ledakan bareng kuasa itu,
Kira-kira Karanganyar Indonesia dimenangkan enggak? Jangan amin dulu, saya tanya. Dimenangkan enggak? Dimenangkan enggak? Dimenangkan. Karena kita masing-masing adalah punya kekuatan itu. Kita kumpul bareng, meledos bareng. Apa itu meledos? Meledak bersama-sama dengan satu orang punya kekuatan yang sebegitu besarnya. Halo. Maka dalam hitungan detik sebenarnya kalau memang mau, kalau memang sepakat, kalau memang menyadari, kalau memang ledakannya dikeluarkan, artinya kuasanya dipakai, Roh Kudusnya diizinkan bekerja dengan luar biasa, maka dalam hitungan yang cepat Indonesia kita menangkan buat Kristus. Katakan amin. Nah, saudara paham ya betapa kita perlu penuh Roh Kudus. Haleluya. Saudara ngerti sekarang kenapa penting penuh Roh Kudus? Karena punya daya ledak yang besar gitu. Itu kita butuhkan karena ada miliaran jiwa di dunia ini yang masih belum diselamatkan. Tugas saudara dan tanggung jawab kita semua. Karena Tuhan perintahkannya sampai ke ujung bumi. Jadi penginjilan kita nggak akan selesai sampai Indonesia saja. Katakan amin. Penginjilan saudara bisa sampai ke ujung bumi. Amin. Saya tetap berdoa dan tetap percaya bahwa setiap kita dalam anugerah dan kemurahan Tuhan dibangkitkan 5 jawatan gereja. Dan setiap kita sesuai dengan anugerah dan kemurahannya akan diutus kemanapun Tuhan mau. Dan saya berdoa supaya kita ngerti dan melakukannya. Jadi saudara jangan ragukan bahwa suatu saat Anda bisa sampai ke Amerika untuk memberitakan Injil di sana. Haleluya. Haleluya. Saya sangat percaya sekali. Tergantung saudara ikut sepakat percaya enggak dengan saya. Suatu saat Anda bisa dikirim Tuhan sampai ke Australia, itu mungkin dekat. Gitu kan? Sampai ke Yerusalem bahkan Anda bisa sampai. Kalau Anda percaya. Amin. Nah, kuasa itu yang ayo kita sama-sama tarik istilah saya. Kita download kuasa itu lagi. Dengan apa? Tekun dalam doa bersama-sama. Maka mari sama-sama kita terima lagi kepenuhan Roh Kudus. Bagi yang belum baptis Roh Kudus, minta sama Tuhan. Tuhan, aku pengen baptis Roh Kudus. Malam hari ini nanti saya nggak tahu, saya hanya pengen mengikuti gerakan Roh Kudus saja. Tapi kalau memang tidak, ya saya biarkan Roh Kudus bekerja dengan caranya. Tapi kalau saya digerakkan untuk mendoakan buat saudara yang rindu, nanti saya akan sampaikan kepada saudara. Saya berharap saudara nggak usah jaim, nggak usah malu, nggak usah nggak pede. Kalau memang nanti Tuhan bilang saudara yang pengen dibaptis Roh Kudus maju, saudara saya harap maju. Jadi ya nggak usah malu gitu ya, karena kita semua adalah keluarga. Saudara nggak usah mikir yang aneh-aneh. Pokoknya kalau saudara memang pengen dibaptis Roh Kudus, kalau memang Tuhan suruh saya untuk ngomong gitu, saya akan ngomong. Tapi kalau Roh Kudus nggak bilang, saya juga nggak akan bilang. Oke, kita akan datang sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama buka hati kita di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan mengerjakan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mungkin belum pernah kita alami dan rasakan sebelumnya. Atau sesuatu yang sudah sangat-sangat lama kita alami dan rasakan dan itu jarang terulang dalam hidup kita. Malam hari ini saya berharap kita semua rindu ngalami lagi apa yang mungkin dulu pernah Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Tetapi bagi yang belum, malam hari ini saya rindu setiap kita haus dan lapar akan Dia dan rindu mengalami jamahan Tuhan. Rindu mengalami kepenuhan, rindu mengalami baptisan Roh Kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama
Kita minta kepada Tuhan, dalam kasih anugerah Tuhan yang besar, kiranya setiap kita malam hari ini akan mendapatkan jamaah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari buka hati kita sama-sama di hadapan Tuhan. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari katakan lagi, Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Katakan dengan segenap hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Mari yang sungguh-sungguh rindukan Roh Kudus, kita bangkit berdiri dan katakan, buka hati untuk jamaah, berserah
Jiatanmu menyembah. Mari angkat hatimu, katakan Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah di hadirat, Kau ambil alih seluruh hidupku. Jiatanmu. Mari angkat kedua tangan kita. Ku buka hati, untuk jamaah-Mu, berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Jiatanmu menyembah. Kau ambil alih seluruh hidupku. Jiatanmu Kau ambil alih seluruh hidupku. Jiatanmu menyembah. Mari sembah Tuhan.